Berita pertama, Vietnam memiliki persentase pemegang cryptocurrency terbesar di dunia. Jadi tidak mengherankan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi ledakan dalam pembelian rig penambangan kripto di Vietnam. Penambangan rig cryptocurrency telah meningkat secara dramatis. Terlebih lagi, penutupan rig pertambangan di seluruh Cina juga memberi dampak besar pada industri di Vietnam. Pemilik toko rig penambangan kripto lokal menyatakan bahwa pusat penambangan Vietnam telah melihat ledakan penambangan cryptocurrency. Dia mengatakan bahwa penjualan rig penambangan di tokonya meningkat 3 kali lipat dibandingkan bulan lalu. Ini terjadi bersamaan dengan kebangkitan Bitcoin dan pasar cryptocurrency lainnya. Mengingat status Vietnam sebagai negara dengan persentase pemegang cryptocurrency terbesar, mungkin mengejutkan bahwa pemerintah Vietnam belum sepenuhnya menerima sektor ini. Saat ini menggunakan aset digital pribadi sebagai opsi pembayaran masih ilegal di Vietnam. Vietnam menempati peringkat pertama dari 5 negara penambang kripto teratas di dunia. 4 negara lainnya masih relatif baru dalam permainan ini, yaitu Indonesia, India, Malaysia, dan Filipina. Dengan hilangnya penambang Bitcoin Cina, kini sebagian besar pertambangan telah diambil oleh berbagai negara di seluruh dunia. Pada bulan Agustus, kesulitan penambangan juga telah meningkat sebesar 7,3%. Berita kedua, El Salvador membuat sejarah dengan menjadi pemerintah berdaulat pertama yang menggunakan BTC sebagai alat pembayaran yang sah. BitGo yang berbasis di California berada di belakang teknologi yang membantu memperkuat upaya tersebut. Pada bulan Juni, negara kecil Amerika Selatan El Salvador menjadi negara pertama yang mengumumkan rencananya untuk melegalkan penggunaan BTC sebagai alat pembayaran yang sah. Presiden Nayib Bukele telah menggunakan Twitter resminya untuk mengumumkan keputusan penting di mana 62 dari 84 anggota Kongres memilih untuk meloloskan RUU untuk UU Bitcoin. Undang-undang tersebut juga mempengaruhi kebijakan luar negeri negara, karena siapapun yang menginvestasikan 3 BTC ke negara akan secara resmi mendapatkan status penduduk tetap. Presiden Bukele juga menyatakan bahwa dia lebih condong ke gagasan penggunaan energi terbarukan yang bertanggung jawab untuk mendukung penambangan Bitcoin di negara tersebut. Bahkan ia menyatakan minatnya untuk menjelajahi gunung berapi yang melimpah di negara ini untuk menggerakkan operasi penambangan melalui energi panas bumi yang berkelanjutan. Segera setelah tersiar kabar tentang hukum Bitcoin, Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan negara-negara untuk tidak mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kendati demikian, Bank of America telah mendukung keputusan El Salvador dengan mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi bagaimana undang-undang baru akan membantu negara. 4 poin manfaat yang disebut BOA adalah mengurangi biaya pengiriman uang, demokratisasi keuangan, meningkatkan pilihan konsumen, dan potensi untuk menarik investasi asing. Pada bulan Agustus, Presiden Bukele mengungkapkan rencana ekstensif untuk memfasilitasi penerapan undang-undang Bitcoin melalui aplikasi dompet sederhana bernama Chivo yang dapat diunduh siapa saja. Lebih lanjut, Presiden juga menggarisbawahi pendirian ATM dan 50 cabang untuk keperluan penarikan dan penyetoran uang tunai dan menyebarkan edukasi Bitcoin kepada warga. Berita ketiga, pejabat tinggi di Panama dan India mengatakan bahwa pemerintah mereka harus mengizinkan warganya membayar barang dan jasa dengan Bitcoin. Anggota Kongres Panama Gabriel Silva memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur penggunaan kripto di negara tersebut. Kedua belah pihak dari Kongres Panama tampaknya bersedia mempertimbangkan RUU tersebut. RUU yang diperkenalkan oleh Silva menyatakan bahwa warga negara Panama diizinkan untuk bertransaksi dalam mata uang kripto jika mereka mau, selama transaksi tersebut tidak dilarang oleh hukum. Sementara itu, di benua lain, seorang mantan pejabat senior Bank Sentral India mengatakan bahwa cryptocurrency harus diperlakukan sebagai bentuk pertukaran yang sah oleh pemerintahnya. Sentimen ini agak kontras dengan pandangan yang dipegang oleh pejabat bank saat ini. Namun pejabat tersebut, R. Gandhi, mengatakan bahwa begitu kripto diterima, maka peraturan pertukaran komoditas akan berlaku, dan kemudian kripto dapat ditransaksikan dan dipegang secara bebas oleh warga. Sekian Go Minders Update hari ini.